pada hari ini melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Waka, kurikulum, dan semua Bapak Ibu guru atas waktunya pada hari ini, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk sekedar berbagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk hari ini saya tidak menggurui dari Bapak Ibu semua, karena saya percaya dan yakin Bapak Ibu semua itu lebih dari saya, karena Bapak Ibu sudah profesional semua, sementara mungkin saya ini masih dalam tahap belajar. Jadi Bapak Ibu semua itu adalah guru-guru saya yang hebat gitu. Jadi hari ini saya hanya berbagi sedikit ilmu. Kemudian nanti bila penyampaian saya pada hari ini kurang berkenan atau kurang cocok untuk pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, saya mohon maaf dan minta masukannya untuk kritik, saran, demi kemajuan siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 Wonogiri tercinta ini. Bapak Ibu, izinkanlah untuk hari ini saya akan menyampaikan itu materi. Jadi Bapak Ibu, materi yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini saya mempelajari satu modul. Jadi satu modul ini terdiri dari 4 sub, 1.1 sampai dengan 1.4. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya menyampaikan modul 1.1. Di modul 1 dan 1.2 nanti sebentar saja. Langsung saja saya mulai. Untuk modul 1.1 ini nanti mempelajari tentang jadi modul 1.1 ini nanti itu mempelajari tentang desain kerangka pembelajaran menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD itu memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada azas kemerdekaan. Jadi inti dari pembelajaran KHD itu kemerdekaan yang dimiliki arti bahwa manusia itu sebenarnya diberi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada pada masyarakat. Jadi walaupun diberi kemerdekaan tidak bebas seperti itu ya, tapi harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan norma itu yang ada di masyarakat. Nah, dari konsep KHD ini untuk pembelajaran siswa itu harus memiliki jiwa merdeka. Siswa harus memiliki jiwa merdeka. Merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Maksudnya pada pembelajaran KHD ini ada istilah yang disebut dengan sistem anom. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca di internet atau literatur tentang pembelajaran KHD ini mengenal namanya sistem anom. Tapi kalau jujur saya sendiri itu pembelajaran tentang KHD ini baru mengenal pada saat saya mengikuti CBP. Jadi ada istilah sistem anom. Maksudnya apa Bapak Ibu sistem anom itu? Istilahnya melarang adanya hukuman, melarang adanya paksaan terhadap siswa, terhadap murid anak didik kita. Karena apa? Karena dengan kita menghukum, memaksa siswa itu bisa mematikan jiwa merdeka serta kreativitas dari anak tersebut.
menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai. Nah, itulah konsep Merdeka Belajar. Jadi pada pembelajaran IPA, ada contoh ya ini, pada pembelajaran privat IPA pada hari ini ternyata siswa tidak suka, ternyata siswa ada yang panyel, ada yang marah. Nah, berarti ini belum termasuk konsep dari Merdeka Belajar. Nah, PR kita adalah bagaimana di kelas itu membuat siswa itu senang, nyaman. Nah, padahal kalau saya dulu sebelum belajar ini, kalau saya mengajar di kelas tenang, tidak ada suara, siswa anteng, jelentar, itu berarti saya berhasil nih dalam ngajar maksudnya ya. Siswa tenang, ramah, untak-untak, Nah, itu ternyata konsep-konsep seperti ini itu belum sesuai. Jadi Bapak Ibu. Nah, justru pada konsep Merdeka Belajar ini anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang ingin dipelajari. Nah, kita sebagai pendidik itu menampung dari anak-anak itu, kemudian kita mengarahkan jika ternyata eksplorasi dari anak-anak itu menyimpang, kita menuntun, mengarahkan, memfasilitasi seperti itu. Nah, ini PR ini tidak dibebani pencapaian skor atau nilai. Maksudnya bagaimana? Nah, itu tadi. Jadi siswa tidak harus nilai 100. Matematika 100, mungkin di kesenian dia 50. Bisa jadi di IPA dia 20, 30, mungkin dia di ilmu PKN 100. Nah, itulah jadi dinamika dari siswa-siswi kita. Nah, jadi tidak mencapai seperti itu. Kemudian konsep-konsep ini pun contohnya saya itu sebelum mempelajari ini itu sering sekali memposting, Bapak Ibu mohon maaf. Ini saya dulu itu sering, apalagi pada waktu pembelajaran PJJ, tidak pernah ketemu siswa, kita bertemunya lewat dunia maya atau dunia Android ya. Jadi saya pribadi itu sering memposting nilai siswa satu kelas. Jadi misalnya hari ini saya melakukan ulangan harian pertama, sudah selesai lewat Google Form, saya upload lewat Google Classroom. Kemudian hasilnya 1 hari kemudian itu. Kemudian pendidikan, karena siswa-siswi kita Bapak Ibu itu masih masa anak yang remaja, itu jadi pembelajaran itu, pendidikan itu merupakan tempat bermain. Nah, anak-anak cenderung suka bermain. Kemudian menggunakan pembelajaran berbasis permainan, jadi tidak sepaneng di kelas gitu, itu soalnya itu kalau tidak, mari kita ajak bermain. Nah, semoga saja pandemi ini segera berakhir Bapak Ibu. Jadi
hampir semua sudah. Nah itu. Cuma untuk kedepannya mari kita itu lebih ditingkatkan lagi. Itu konsep dari Merdeka Belajar. Kemudian ini lagi sudah. Nah, hal positif berikutnya Bapak Ibu, pendidikan itu menghamba. Bukan maksudnya hamba sendiri wadawuh ya. Pendidikan itu menghamba pada anak, berorientasi pada anak. Artinya apa? Memberikan fasilitas pada anak itu yang sudah saya cerita dari depan tadi ya. Intinya pendidik itu melayani siswa, fasilitator dari siswa. Tidak kita mendoktrin dari siswa kita harus A, harus tugas harus selesai, pokoknya nilai harus 100. Nah tidak seperti itu, tapi kita melayani apa yang dibutuhkan oleh siswa dan mengarahkan agar pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, jadi muara itu pusat ya. Muara dari pembelajaran KAD itu adalah mewujudkan gitu, pelajar Pancasila yang merdeka belajar ini tadi. Profil pelajar Pancasila itu intinya digembar-gemborkan pelajar Pancasila seperti apa? Gitu. Pelajar Pancasila itu yang BMB3K kalau saya itu menghafalkan. B yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu nanti tujuan dari siswa kita untuk siswa kita. Dua apa? Mandiri. Ya, mandiri. Kita ciptakan siswa yang mandiri. Ya, kemudian berikutnya bergotong royong. Ya, kita ciptakan suasana gotong royong dalam pembelajaran. Kemudian bernalar kritis. Kita gunakan ilmu-ilmu yang kritis yang untuk pembelajaran. Kemudian berkebinekaan global. Nah itu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, kita ciptakan siswa yang kreatif, tidak monoton, tidak manut dengan gurunya. Maksudnya bukan manut dalam itu. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk kreatif, berkreasi. Itu tadi praktek. Apa itu bisa Pak anak-anak? Ini mohon maaf ini saya punya contohnya. Nah ini Merdeka Belajar ya ini. Nah, ini mana? Ini contoh dari 9A yang sudah saya laksanakan kemarin. Nah ini siswa praktek itu merangkai lampu secara seri. Nah ini itu di 9A nih, 9A. Nah, karena keterbatasan waktu kemarin baru 9A saja yang sudah saya praktekkan. Jadi ternyata dari kelas 9A ini 9B tahu, Bu, kok 9A praktek kelas kita enggak. Nah ternyata anak juga pengen bereksplorasi seperti temannya. Nah ini contohnya saya. Ini apresiasi guru. Siswa maju ke depan, presentasi dari apa itu? Presentasi dari hasil yang dipraktek, terus guru mengapresiasi. Itu anak-anak sudah senang. Dari senang, dari pembelajarannya insya Allah berhasil. Nah, ini 9A lagi. Ini bisa nyala enggak ya Bu? Coba dipraktekkan Nak. Dipraktekkan ternyata nyala. Nah, itu video-videonya juga banyak. Suka sekali siswa. Kemudian videonya saya di grup senang banget. Nah, ini dengan siswa yang nggak akan terulang nanti, gitu. Di SMA kan dia sudah beda teman, beda guru. Beda aja sih. Kita tangannya, kenapa? Tangannya itu, oh iya, anak-anak kurang teliti nih. Iya, tidak apa-apa. IPA itu tidak apa-apa. Tidak harus kamu pintar IPA. Siswa yang pintar, siswa itu tidak harus nilainya 100, tidak harus siswa yang selalu mendapatkan ranking. Ya, seperti itu. Karena sedangkan, nanti saya juga membandingkan di pembelajaran di rumah pun juga gitu Bapak Ibu. Saya itu punya anak juga, anak ini sambil curhat ya. Itu kadang saya membandingkan. Jadi anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua ternyata sangat beda sekali. Satu rumah, apa maksudnya satu kandung, satu rahim saja beda, apalagi anak didik kita yang beraneka ragam, berasal dari kalangan masyarakat yang berbeda, otomatis karakter budaya itu pun juga berbeda. Mengganggu temannya biasa. Nah contohnya ini sebenarnya dia tidak mengganggu temannya, cuma dia tidur.
tidur dibangunkan secara pelan-pelan. Nah, bangun, pasti anak akan bangun kok. Bangun terus dia akan ikut pelajaran. Nah, setelah pelajaran selesai, kita sebagai pendidik kita dekati anak tersebut. Mungkin kalau bisa sebisa mungkin jangan diketahui oleh siswa yang lain. Coba nanti setelah ini kamu menemui Bu Endang di ruang BK, atau mungkin kalau ruang BK itu takut ya, di ruang pendopo atau ruang guru. Terus anak akan datang. Anak-anak kita tanya, kamu tidur tadi kenapa? Ya, mungkin dia ngantuk, mungkin dia di rumah membantu orang tua, kan kita tidak tahu permasalahan dari siswa. Ya, mungkin dia tidak tidur karena punya masalah. Nah itu kita tanya tapi tidak di depan teman-temannya, tidak dimarahi, mungkin di depan teman-temannya. Ya, itu. Kemudian kita jadi peran dan nilai guru. Jadi peran dan nilai guru, atau guru penggerak juga bisa, atau guru seperti bapak ibu semua. Bagaimana untuk kita apa ini menjadi rumah memang? Ini peran dan nilai guru. Ini maaf dan foto saya bapak ibu ya. Foto buku fotonya kok. Aku ini kayak gratis saya. Yang bisa kita. Nah, peran kita sebagai guru, Bapak Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, itu sudah utama ya. Jadi kita mendorong building ekosistem, ambil ekosistem itu berbahasa Inggris lebih fasih ya. Maksudnya apa? Merancang skenario pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menyenangkan buat siswa kita. Jadi pembelajaran yang malah tidak membuat siswa itu angel atau malas, itu tidak. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu pintar-pintar ini membuat skenario pembelajaran yang akan kita ajarkan itu agar siswa itu senang. Nah, itu. Kemudian interaksi guru itu penting. Mungkin saya berinteraksi dengan Pak Heri, Pak Aijan, Bu Ekis, Bu Endang, Putri, Mbak Lia, Bu Yani, dan sebagainya. Berinteraksi dalam pembelajaran, dan siswa juga selalu dijaga selama PJJ. Misalnya dengan memanfaatkan BA yang sangat sudah biasa ya, memanfaatkan BA Group, dengan Google Classroom, dengan Gmeet, Team, dan sebagainya. Jadi komunikasi itu interaksi antara siswa dan guru, walaupun dalam suasana pandemi ini, PTM terbatas ini tetap dilakukan. Kemudian meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru. Nah, ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sini semua dengan mengikuti diklat, itu meningkatkan dari kompetensi diri. Kemudian nilai dari guru ini apa? Itu bisa berpihak pada murid, yaitu pusat murid adalah inti dari pembelajaran ini. Kemudian menjadi pribadi yang mandiri, reflektif, selalu melakukan reflektif, apa kekurangan, apa kelebihannya. Nah, kita dari diri tadi ini. Kemudian selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Kemudian peran berikutnya yaitu menggerakkan komunitas praktis. Maksudnya bagaimana menggerakkan? Ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Aktif dalam MPLP, jelas ya. Bapak Ibu semua ini selalu aktif dalam MPLP. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam KPM. Selalu meningkatkan kemampuan merancang pembelajaran, membuat video seperti yang sudah dilakukan oleh Bendang itu ya, membuat Canva, melatih teman-temannya, terus mengajari temannya dalam merancang e-rapor. Nah, itu juga merupakan salah satu dari komunitas praktis dalam skala sekolah, dalam kecil ya. Dan sharing permasalahan siswa itu tadi, misalnya ada permasalahan sharing dengan Pak Sri, sharing dengan wali kelasnya, sharing dengan kurikulum, dan berbagai ilmu dan pengetahuan. Ini sudah kita laksanakan untuk berbagai ilmu dengan teman. Tidak usah Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon maaf saya kadang kira menggurui itu ya, mohon maaf. Jadi saya selalu bertanya pada beliau-beliau, Bu, ini bagaimana ya
memberikan arahan-arahan. Ya itulah salah satu contoh kecil, namanya berinteraksi dengan guru yang lain, sharing permasalahan dari siswa. Kemudian mendorong kita di kolaborasi antar guru, sesama guru mapel. Saya dengan Mbak Polo itu sering sekali sama guru itu. Kajiannya nanti apa ya ini ya? Untuk erakot nanti merasanya bagaimana? Untuk rencana penilaiannya bagaimana? Jadi kita sharing. Jadi sesama mapel biasanya ya, sesama mapel. Wali kelas juga dengan wali kelasnya, dengan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa. Kolaborasi antar guru mapel dengan menentukan topik yang sama dalam pembelajaran, walaupun tujuannya itu berbeda. Kemudian peran berikutnya harus dekat dengan anak, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, maksudnya apa Bu? Itu tadi pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, sementara pembelajaran yang dulu yang saya lakukan ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi guru itu seolah-olah yang segalanya kalau di kelas semua manut, tidak seperti itu. Ternyata kita itu harus pembelajarannya berpusat pada anak. Kita sebagai fasilitator ya, memfasilitasi anak, membuat murid mandiri dalam belajar, bersikap mandiri, menumbuhkan motivasi murid dalam berkreasi tadi. Ayo praktek, oh iya, berarti kalau praktek ini nanti kamu bisa Bu. Nanti siapa yang menyiapkan bahannya? Saya sendiri bisa Bu. Nah, saya membawa kabel, saya membawa batu Bu. Nah itu contoh-contoh dari kreasi dari siswa itu sendiri. Bu, nanti biar rapi saya pasang di papan ya Bu. Nah, ternyata itu adalah ide-ide dari siswa kita. Nah, melakukan pembiasaan yang baik dalam menumbuhkan karakter siswa. Itu sudah sering Bapak Ibu lakukan. Karakter berdoa sebelum pelajaran dimulai, itu juga karakter. Kalau saya itu sering lupa Bapak Ibu. Saya berdoa ketika pelajaran dimulai, tapi lupa pas akhir belajar tidak berdoa. Nah, kecuali kalau jam-jam terakhir itu baru berdoa. Nah, mungkin hal ini yang bisa saya koreksi sendiri. Jadi pembelajaran di awal dan di akhir itu diawali dan diakhiri dengan doa. Kemudian peran berikutnya adalah strategi penguatan peran dan nilai guru apa saja. Yang pertama, berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi tidak takut, tidak minder. Nah, tapi awal-awal itu saya minder. Jadi, maaf, saya ikut CGP ini terus saya minder sekali Bapak Ibu. Minder apa aku bisa? IT saja pas-pasan, ya. Pas-pasan tidak bisa. Ternyata setelah belajar Canva itu mohon maaf, itu lebih pintar dari Bapak Ibu Bu Endang, Pak Aijan, Bu Etis dan lain. Saya belajar Canva itu baru ikut CGP. Jadi pernah saya mengerjakan tugas ini tidak tidur Bapak Ibu sampai setengah 3. Pernah itu, pernah. Jadi nggak bisa kok, nggak bisa. Iya caranya harus bisa. Mau minta tolong saya minta tolong suami sudah sibuk sendiri. Jadi mau nggak mau harus bisa. Nah seperti itu alhamdulillah selama 2 hari ini ya sudah sedikit demi sedikit itu bisa. Kalau nggak bisa bagaimana kita tanya? Karena saya tanya kepada Pak Paul itu, Pak Paul itu Pak ajar ini caranya ini gitu. Nah itu termasuk kolaborasi juga. Mbak Selvi itu juga tanya. Pak Paijan, Betis, nah kadang seperti itu. Kemudian terus bergerak dalam melakukan perbaikan dan praktek baik. Jadi tidak mandek dalam zona nyaman. Jadi pokoknya kita ingin terus belajar bagaimana Pak ini agar bisa. Ternyata lama-lama sedikit-sedikit itu bisa. Berani berkarya. Karya sedikit apapun yang kita lakukan insya Allah akan ada manfaatnya. Cuma membuat video PPT saja lah, itu sebuah karya Bapak Ibu. PPT dibuat aja di kopi-kopi gitu, itu karya. Nah, sebuah karya yang luar biasa. Tinggal kita untuk mengasahnya untuk lebih baik lagi kan itu ya Pak Eli ya. Nah, berpikir terbuka pada hal yang baru, ya. Selalu terupdate, merefleksi diri, mengetahui kekurangan. Oh kekurangan saya itu bagaimana? Oh memang saya itu untuk membuat video ini memang kurang smart. Jadi lebih ditingkatkan lagi. Kemudian menerapkan asah, asih, asuh itu terhadap
sampai semuanya di sini sudah pulang semua dan tidak saya bangunkan pun, saya pulang sendirian di sini. Terakhir saya ambil sepeda pulang sampai di Banju Ponten, pikiran saya tidak tenang, Bu. Waduh, anak-anak kayak mau jojo, loro jojo kayak orang bernapas, kok tak tinggal. Saya kembali, Bu, kembali dari Ponten kembali ke sini, langsung saya masuk kelas 9, masih tidur. Tak bangun, kele kowe apa loro le, kok ora tangi. Kaget geragap-geragap. Akhirnya dia bangun terus pulang. Lah ini pengalaman saya. Waktu itu salah, kok ora tak bangun, kok tak tinggal mulai ojo-ojo ora bernapas sampai saya nanti pulang ndak ada ketahuan kan, kita yang salah sebagai seorang guru. Nah, maka ini jangan diturun Bapak Ibu, hal-hal semacam ini, dan selama ini akan saya ingat terus. Setiap ada anak yang tidur, tetap bagaimana caranya saya berusaha untuk bangun ke sebelum pulang atau sebelum pembelajaran saya mulai wis tak kon raup kok tak kon piye itu. Itu mungkin ada cara yang lain, monggo terserah. Terima kasih Bu Ripat. Terima kasih sudah bertukar pengalaman. Pengalaman yang sangat menarik sekali, dan untuk pembelajaran ke depan kita untuk mengatasi siswa yang seperti ini. Nanti ini materi ini sangat luas. Jadi nanti kita pelajari tahap-tahapannya seperti apa nanti di modul 1.4. Itu nanti dipelajari mulai dari permasalahan kecil. Jadi tahap-tahap untuk langkah-langkah mengatasi seperti ini. Jadi nanti akan diterangkan. Terima kasih Pak Sri ya, untuk tukar pengalamannya. Nanti Bu Edis besok siap untuk mengupas tuntas materi budaya positif ini ya. Kemudian ini karena masih kuat tadi Bapak Ibu saya masih seperti ini, mungkin kita 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita untuk modul 1.2 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tidak harus disampaikan, itu tidak apa-apa. Tapi hanya saya kok agak ingin menyampaikan sedikit saja. Berbagi ilmu sedikit ini peran dan nilai. Dengan sudah diikutinya 2 guru di sekolah kita, mari konsep pembelajaran terkini itu kita mulai menyesuaikan sejak semester 2 yang akan datang. Semester genap, mari kita mulai sedikit demi sedikit mengikuti konsep pembelajaran KHD yang disebarluaskan melalui guru penggerak. Berapa tadi? 8 dan 15 ya? 8 dan 15 slide, sehingga kita ngirit waktu dari 256 halaman menjadi hanya 18 halaman kurang lebih. Nah, karena itu mari kita selalu mengikuti perkembangan dan nanti pelan-pelan pembelajaran kita ke arah situ, ke arah apa yang disampaikan oleh calon-calon guru penggerak yang lebih awal mendapatkan bekal. Beruntung kita ada 2 yang punya kesempatan untuk mendapatkan bekal. Kalau sekolah yang tidak mendapatkan bekal disuruh membaca, mengikuti perkembangan pendidikan, itu sulit. Kita lebih senang mengikuti perkembangan politik daripada perkembangan pendidikan yang menjadi seharusnya tugas tanggung jawab kita sebagai agen perubahan, ya, sebagai agen perubahan. Berkali-kali sudah saya ngomong, kita sebagai agen perubahan. Mudah-mudahan nanti stakeholder juga birokrasi menyesuaikan diri apa yang didapatkan oleh guru-guru penggerak, karena langsung sekarang guru-guru yang menjadi sasaran. Kalau dulu kan melalui birokrasi, tetapi sekarang semuanya langsung kepada objek, ya, kepada objek yang akan melaksanakan pembelajaran.
dan dengan sukarela, senang hati. Maksimal yang mempengaruhi itu lingkungan teman-teman. Kalau dulu saya ngomong lagi, kalau tidak ditunjuk dari dinas pendidikan tidak akan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi mari kita punya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan, untuk rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, rela untuk meninggalkan budaya-budaya lama yang kita sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas itu sekarang semua guru, semua murid. Maka tidak aneh kalau Mbak Rifat yang katanya kemarin sore itu seolah-olah tidak bisa, tetapi akhirnya juga luar biasa. Karena konsep sekarang semua guru, semua murid. Sehingga untuk mempelajari sesuatu itu tidak harus dari yang lebih tua. Ya. Itu yang diarani menuntun, jadi anak itu menemukan sendiri dan dia bertanggung jawab. Bukan langsung tugas saya nggak ada, langsung diberikan plot. Jadi kita tidak menuntut untuk bagaimana cara dia supaya bertanggung jawab, tetapi kita langsung memberikan simbol minta ini langsung sampai ke tujuan. Berkaitan dengan menuntun anak itu, hari ini setelah debat kemarin, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini pun berkaitan dengan menuntun itu tadi. Jadi keyword awalnya itu kita menuntun anak. Budaya positif di sekolah, untuk membudayakan yang positif di sekolah itu juga kita menuntun anak. Nah, yang seperti ini karena saya pernah berperan seperti Bu Betty itu, dan saya sangat begitu membaca itu, pokoknya izin karo Pak IDW dan malu dengan anak-anak. Budaya positif di sekolah itu diawali dengan disiplin. Jadi kalau kita disiplin yang positif itu, budaya yang positif akan terbentuk. Kira-kira ya, kalau saya dulu itu budaya yang positif itu yang saya bayangkan itu ini, disiplin positif sing wong sampeyan disiplin itu di sini.